Selamat Pagi, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan manajemen sistem elemen 2.06. Standar prosedur operasional ya. Pengobaran lubang ledak 15 April 2003 baru dibentuk ini ya. Revisi lagi 2005, 2006, 2007. Jadi hampir setiap tahun ini ya ada perevisian untuk SOP ini. Lanjut lagi. Pengobaran lubang ledak 1. Tujuan menyediakan panduan proses pengobaran dengan metode yang tepat dan efisien. Ruang lingkup. Prosedur operasi standarnya adalah untuk aktivitas pengobaran lubang ledak, overburden dan batubara. Untuk aktivitas pengobaran lubang pengujian analisa tes NAP dan NAP ya. Tanggung jawab supervisi drill and blast operasional, pengawas drilling, operator drill, chief stranded dan production atau lead operasional, intendant cool, pengawas operasional coal mining, tim environ. Persyaratan umum, chief superintendent production, pengawas operasional pit bertanggung jawab untuk memastikan area pengoboran, lokasi overburden atau lokasi pengoboran, pengujian pap nap tersebut ke pengawas drilling. Chief superintendent coal mining, pengawas operasional coal mining bertanggung jawab untuk memastikan area pengoboran, lokasi batubara aman sesuai dengan checklist CESA atau Customer Service Area ya. Untuk pengawas drill meliputi pengawas atau dengan drill yang bertanggung jawab untuk memastikan SOP ini sudah dijalankan dengan baik. Operator drilling bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas pengoboran dengan aman sesuai dengan SOP pengoboran. Tim Enviro bertanggung jawab untuk memasang titik acuan pengoboran, uji NAP atau NAP-nya ya. Semua personil yang bekerja di lokasi ledakan harus mengenakan PPE yang standar, yakni helm safety, kacamata, masker, hand glove dan safety shoes atau sepatu safety ya. Kondisi lokasi pengoboran unit dan peralatan kerja telah memenuhi syarat sesuai checklistnya. Langkah pertama, pre-start check. Pengecekan alat dilakukan sebelum alat dioperasikan. Jika ditemukan kerusakan, segera melapor kepada atasan. C. Tidak membuka tutup radiator alat saat pengecekan air radiator. Langkah 2. Lokasi drilling atau area drill bed. Sebelum dilakukan pengobaran harus tersedia form serah terima lokasi dari chief superintendent atau pengawas yang menangani drill bed di area drill bed sendiri ya. Chief superintendent production, pengawas operasional pit dan pengawas drill memastikan terpenuhnya standar checklist sebelum aktivitas pengoboran dilakukan dengan jasa yang tersedia. Jika lokasi pengeboran telah sesuai di checklist, lakukan serah terima lokasi di chief superintendent dan pengawas drill. C.
Pada lokasi pengeboran harus tersedia batas patok pengeboran, limit drilling, batas patok broken, informasi patok kepala batu bara apabila pengeboran ke TOC, dan informasi elevasi lokasi pengeboran. Untuk lokasi pengeboran overburden non teras, setidaknya tersedia satu akses dan kemiringan maksimum lokasi pengeboran adalah 5 derajat. Untuk lokasi pengeboran overburden atau OB teras, lantai batubara, pol atau floor ya, kemiringan batubara yang akan dibor floor. Lebar minimum teras adalah 14 meter. Untuk pengeboran 2 ru atau harus tersedia minimal 2 akses masuk dari dan keluar masuknya ya untuk teras, dengan tujuan agar lubang tidak terinjak drilling, mudah memproses pengisian bahan peledak apabila dilakukan paralel, dan mudah proses evakuasi apabila ada kondisi darurat. Dan kemiringan maksimum lokasi pengeboran adalah sama ya, 5 derajat. Untuk akses masuk lokasi pengeboran, maksimum kemiringan aksesnya adalah 12% atau 680 ya, untuk water truck dan fuel truck. Tidak ada alat lain pada area drilling pad yang mengganggu operasional pengeboran, misalnya aktivitas loading, perbaikan dan lainnya. Harus ada area yang sesuai untuk akses fuel yang akan mengisi drilling, dan operasional drilling yang mempunyai tanggung jawab mengarahkan truk saat mengambil posisi. Terkait dengan pengisian fuel ke drilling, pengawas drilling bertanggung jawab dalam memastikan area lokasi pengeboran aman. Menyediakan paduan pengeboran dengan metode yang tepat untuk memenuhi aturan pemerintah dan perusahaan agar aman dan efisien. Itu lagi. Habis sudah mungkin bos. Langkah ketiga, pengeboran dengan mesin drilling D55SP dan 245 KS pada lokasi overburden. Pada awal operasi, operator drilling melakukan login, memasukkan bed numbernya, melakukan pre-start online ya. Jadi ini mengenai dispatch dari mengikuti proses pengeboran lubang ledak sesuai dengan langkah kerja pada pengeboran dengan drilling profession 3 ya. Rendahkan jack untuk meratakan sehingga lubang pengeboran benar-benar vertikal. Ganteng bosku. Langsung terang itu. Pengeboran harus dimulai dari tempat di mana shovel atau beko akan mengambil bucket pertama setelah peledakan. Sebelum bit atau ujung bor menyentuh tanah, tekanan udara harus diaktifkan terlebih dahulu untuk mengantisipasi halangan pada bit ya. Ini untuk menghindari buntu pada bit kita. Jadi sebelum menyentuh tanah sudah dibuka kompresornya untuk menghindari buntu.
Saat penyambungan pipa atau bor trip, join harus dilumasi untuk mencegah gangguan saat kopling dilepaskan. Itu saat melepas sambungannya, jadi harus digrease untuk memudahkan untuk melepas dan memasang kembali. Sebelum menambah rod kedua dan ketiga, pastikan rod tersebut bersih. Hal ini bisa mencegah rod mengalami kemacetan, ya, yang tadi ya sudah jelaskan. Lanjut, ketika mulai dengan lubang baru, gunakanlah penetrasi yang rendah agar bisa mendapatkan top color yang baik dan aman. Itu untuk membentuk bibir lubang ya. Ketika mulai dengan lubang baru, gunakan ini sudah lanjut pada permukaan yang rusak atau lunak, kurangi tekanan dan tetap jaga lubang agar bersih dengan menyemprotkan berulang-ulang. Hal ini untuk mencegah bor mengalami kemacetan. Nah, itu yang buntu-buntu itu ya. Jadi pastikan flashingnya. Ketika melakukan pengeboran, dilakukan pengawasan terhadap tekanan udara untuk memastikan cutting keluar dan dari permukaan tanah, baik dari dalam lubang basah maupun kering. Bila terjadi penurunan tekanan pengeboran secara tiba-tiba, mengindikasikan adanya sinkhole atau lubang pengeboran. Sinkhole itu maksudnya rongga di dalam ya, rongga di dalam tanah itu. Pertama lain ada single hole itu rekahan di dalam ya. Jadi air angin itu nyebar kemana-mana. Itu kadang keluar air dari lubang sebelah itu sering muncul ya. Itu single hole ya. Maka segera laporkan ke pengawas untuk melakukan pengecekan agar apakah pengeboran dilanjutkan sampai target yang akan dituju atau dipindahkan lubang pengeboran berikutnya. Ketika melakukan pengeboran di atap batubara atau roof ya, yang ditambang, perhatikan harus ditujukan pada garis di antara bor badan interbadan dengan batubara sehingga ketika ujung bor menyentuh atap maka ujung bor tersebut harus segera diangkat. Itu modelnya kayak stand off ya. Jika batubara secara tak sengaja tergor, material yang telah dipotong harus ditaruh kembali ke dalam lubang atau ditimbun itu ya. Jalannya ditimbun kembali jika kelebihan. Kecepatan putaran harus dikurangi pada material dengan formasi yang keras untuk menimbulkan getaran. Ini ibaratnya kalau kita ngobrol keras, pastikan pressure-nya full, putarannya dipelanin ya, supaya getarannya agak berkurang. Beda dengan material lembek. Material lembek, full down-nya dikurangi, rotationnya yang ditambah ya. Jangan memanjat ke tiang drilling tanpa menggunakan safety harness. Periksa kondisi kabel hose dan klem sebelum melakukan pekerjaan pengangkatan. Pastikan pin pengunci tiang aman dan tepat ketika tiang dalam posisi terangkat. Lubang bor harus selesai dan jet ditarik kembali dan rod ditarik keluar dari lubang sebelum servis reguler dilaksanakan. Ini setelah waktu servis ya, di kanan pipanya itu dipastikan sebelum dipindahkan sudah terangkat semua. Untuk pengeboran lubang dalam D55 SP adalah 15 meter dan D245 ini 10 meter udah nyampe ya, 9 aja, sehingga harus dilakukan penyambungan pipa drill. Maka yang harus dilakukan adalah operator membuka sambungan pipa dengan top shot. Operator menaikkan rotary head sehingga mencapai ketinggian pipa cadangan. Operator mengeluarkan pipa cadangan dengan tuas loader untuk memposisikan pada top shot. Operator memutar top shot yang diputar ini rotary head dengan perlahan sesuai dengan
6. Top sub. Setelah top sub tersambung dengan pipa cadangan, operator menggunakan putaran untuk memastikan sambungan dengan top sub yang kuat. Operator mengangkat pipa cadangan dengan top sub, kemudian masukkannya kembali ke loader ke posisi semula. Operator menurunkan pipa cadangan dan memutar secara perlahan untuk penyambungan dengan pipa di bawah. Setelah pipa tersambung, pastikan sambungan aman. Operator menambahkan putaran untuk menjangan sambungan. Pada saat penyambungan pipa, operator harus selalu memberi pelumas grease atau pada bulir untuk mencegah pipa stuck atau tidak bisa dibuka dengan sambungan. Pengoboran dengan mesin drilling atau Genco di lokasi batubara. Sebelum dilakukan pengoboran harus tersedia form serah terima dari Superintendent Coal Mining atau pengawas coal mining ke pengawas drill. Chief Superintendent Coal Mining, pengawas operasional coal mining, dan pengawas drill memastikan sepenuhnya standar checklist sebelum aktivitas pengoboran dilakukan sesuai dengan CESA yang tersedia. Jika lokasi pengoboran telah sesuai checklist dilakukan setelah terima lokasi, Chief Superintendent Production, pengawas operasional, pengawas drill, dan blast. Sebelum melakukan, operator memastikan kondisi pipa auger dalam keadaan baik, meliputi kondisi keausan pipa auger, pelurusan serta kondisi mata bor Genco. Operator menginformasikan ke pengawas drilling apabila ditemui kondisi tidak standar pada pipa auger atau mata bornya, agar terlebih dahulu diganti. Untuk lokasi pengoboran batubara, kondisi pet batubara harus dalam keadaan yang rata dengan kemiringan maksimal 15 derajat. Pengoboran harus dimulai dari base pada tempat di mana shovel atau beko akan mengambil bucket pertamanya. Sebelum auger menyentuh batubara, berikan penetrasi atau pipa auger secara perlahan dengan pengoperasian close shot atau press. Apabila pipa auger sudah mengeluarkan sekitar 1 meter, maka menambah putaran kecepatan. Bila terjadi potensi pipa auger stuck terjepit, maka operator harus menarik auger secara perlahan dengan mengatur ruas kontrol untuk mengurangi penetrasi. Pada saat melakukan pengoboran batubara, operator drilling memastikan jarak aman pada stripes batubara minimal setengah barden. Pengoboran dengan mesin drilling Genco pada lokasi final dam atau uji PAPNAP. Sebelum melakukan pengoboran harus tersedia form serah terima Chief Superintendent Production, pengawas operasional drilling. Chief Superintendent pengawas atau pit yang pengawas drilling memastikan terpenuhinya standar checklist sebelum pengoboran dilakukan di daerah PAPNAP. Memastikan telah terpasang titik bor atau acuan napnya untuk oleh inboron. Setelah melakukan pengoboran, operator memastikan kondisi pipa auger dalam keadaan baik, meliputi kondisi keausan pipa atau auger. Setelah kondisi mata bor Genco, operator mengoperasikan kepada drilling apabila temui kondisi tidak standar, agar auger diganti atau mata bornya diganti. Bila mana terjadi potensi auger ini sudah kembali lagi sama. Langkah keempat, alat drilling dijalankan sepanjang lubang ledak. Pastikan alat drilling manuver di atas lubang tidak menyapu cutting hingga tidak mengurangi pada kedalaman lubang. Periksa untuk memastikan jack tidak diturunkan ke dalam lubang bor ledak, atau memindahkan alat drilling ke lubang selanjutnya dengan tiang yang
dinaikkan, hanya diizinkan jika tanah dalam keadaan rata. Jika tanah tidak rata, bentuk kembali permukaan tanah, kemudian tiang harus direndahkan. Jadi kalau bergelombang di sini kita diharuskan untuk breakdown ya. Bukan menara. Buahkan malah kalau lokasinya miring-miring ya, untuk sebelum pindah. Pastikan operator melihat pipa telah terangkat dari tanah dan sensor RAU sudah menyala sebelum memindahkan alat drilling untuk mencegah pipa bengkok dan kerusakan pada motherboard. Jadi di sini diingatkan ya, pastikan operator melihat pipa. Jadi di sini melihat dulu pipa terangkat dulu, baru melihat sensor RAU-nya ya. Jangan RAU-nya dulu lihat, pipanya dari dilihat. Ya wassalam ya kalau ada error dia. Dan kejadiannya terulang lagi yang kemarin-kemarin. Pastikan jack telah diangkat dari tanah dan siraunya ini sama ya tadi kita jelaskan. Langkah kelima, kondisi darurat mengacu pada SOP MOD 023 dan darurat fit. Operator melapor kepada main control atau MC atau melapor kepada rescue telepon 3000 atau radio T1. Mede 3 kali menginfokan kondisi lingkungan lokasi, keadaan jumlah orang yang terlibat luka atau jenis dan besarannya atau kebakarannya ya. Untuk truk yang tidak dilengkapi dengan radio, operator melapor kondisi darurat melalui menu emergency di spek. Jadi menu di spek itu bisa untuk merespon ke MC bahwa keadaan darurat. Jadi ada di spek itu ya, emergency. Chief superintendent atau orang yang ditunjuk menjaga kontrol dari situasi darurat. Jika terjadi keadaan darurat, hal berikut harus dilakukan oleh operator dan karyawan. Jangan panik, pastikan prosedur keadaan darurat telah dilakukan sebelum meninggalkan lokasi kejadian atau peralatan. Pastikan keadaan di sekitar dan kondisi peralatan dalam kondisi aman. Jika ada bahaya lain, pastikan operator karyawan yang berada di posisi aman setelah meninggalkan lokasi kejadian atau peralatan. Referensi pengawas drilling adalah seorang dari KPC Drill 11 MOD yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pada kegiatan pengoboran yang dilakukan oleh operator drill dan bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan SOP pengoboran lubang ledak pada obor badan atau batubara dan lubang tes uji NAP berjalan dengan aman. Pengawas menyediakan jasa peledakan ada seorang dari kontraktor penyedia jasa yang lokasi pengoboran lubang ledaknya adalah lokasi yang akan dilakukan aktivitas pengoboran untuk membuat lubang ledak obor badan atau batubara dengan demarkasi dengan tanggul minimal 50 cm dan diberi tanda area pengoboran drilling atau pada pintu masuk. Lokasi pengoboran uji NAP adalah lokasi yang dilakukan pengoboran lubang pada area final dan untuk dianalisa cutting drillnya sebagai bagian dari tes NAP. Fatality elemen operasi kendaraan dan alat berat bergerak. Kondisi keadaan dan alat bergerak, penggunaan dan penggunaan bahan peledak, segmen 1827/2018. Referensi peraturan PNFPE. Cukup ya. Jadi sisanya adalah bentuk kita sekarang yang ada CSA-nya ini, serah terima full, serah terima OB. Sekarang ada penambahan serah terima area Paknak ya. Jadi Paknak sekarang ada CSA-nya juga. Jadi cukup ya malam ini.
Ini sebenarnya sudah barang lama, cuma ada revisi sedikit, penambahan ini ya, serah terima naf dan batu baranya ya, serah terimanya. Cukup ya untuk yang pengeboran lubang ledak malam hari ini. Jadi ini sekedar mengingatkan, ini sebenarnya sudah barang lama, cuma ada penambahan revisi-revisi yang mana kita perlu ketahui bersama. Ya. Untuk itu, kalau ada lagi pertanyaan lain ya, kita tutup malam ini dengan berdoa. Sebelum bekerja, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.